Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauca Acal Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang donor ASI dalam persepsi Islam. Oke, untuk yang pertama yaitu untuk pengertian ASI sendiri, yaitu mungkin kawan-kawan semua sudah mengenal ya apa itu ASI, karena itu sudah sangat melekat dengan diri kita. Dan ASI sendiri itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rezeki pertama kita untuk bayi ya. Oke, untuk pengertian ASI sendiri yaitu makanan yang paling bergizi dan mengandung nutrisi banyak yang berguna untuk hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, dan anti alergi dan anti inflamasi. Oke, kita lanjut. Untuk latar belakang donor ASI sendiri yaitu bisa dibaca jadi dalam zaman Nabi Muhammad sendiri donor ASI itu sudah dilaksanakan, yaitu kita tahu tentang kisah Nabi Muhammad yang disusui oleh ibu susunya, dan yang dikarenakan ibunya sendiri Siti Khadijah itu tidak dapat menyusui Nabi Muhammad karena memang tidak dapat menyusui ya, seperti itu. Jadi untuk latar belakang donor ASI itu sudah dimulai sejak zaman dulu, seperti itu. Nah, kalau untuk zaman sekarang yaitu banyak orang-orang tua yang sekarang itu tidak dapat menyusui anaknya itu dikarenakan kondisi yang tidak subur, dan memang ASI sendiri itu tidak diproduksi dalam dirinya sendiri, seperti itu. Untuk definisi ASI, donor ASI sendiri secara bahasa yaitu ibu menyusui yang memerah ASI kemudian didonasikan atau diberikan oleh seorang ibu yang bukan untuk bayinya sendiri, melainkan untuk bayi orang lain yang membutuhkan, yang diberikan secara sukarela. Menurut Al-Baqarah ayat 223, donor ASI diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, kegiatan donor ASI tidak selalu diasosiasikan dengan kegiatan sosial atau non-profit. Jadi, ibu pendonor ASI dapat menerima upah atau jasa pemberian ASI, asalkan membayarnya dengan cara yang patut, seperti itu. Untuk hukum donor ASI sendiri, menurut Islam, dalam persepsi Islam, mendonorkan ASI memang diperbolehkan. Namun ada beberapa hal yang menimbulkan ar-rodho atau hubungan saudara sepersusuan. Jadi apabila kita memang sudah mendonorkan ASI dan kita harus tahu seluk-beluk dari yang kita donorkan, seperti nama, alamat, usia, dan lain-lain. Karena setelah kita mendonorkan ASI-nya, berarti kita menjadi saudara sepersepupuan, seperti itu. Dan sudah menjadi mahramnya, tidak boleh dinikahi, seperti itu. Nah, adapun pengelompokan yang diharamkan untuk dinikahi karena sepersusuan, yaitu perempuan yang menyusui dan ibunya, anak perempuan dari perempuan yang menyusui saudara perempuannya, dan sebagainya, bisa dibaca sendiri, seperti itu. Untuk manfaat donor ASI sendiri yaitu keadaan di mana ibu tidak bisa menyusui bayinya. Donor ASI merupakan alternatif yang mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Beberapa berbeda dengan bank ASI, donor ASI tidak tercampur ASI dari pendonor, melainkan dikelompokkan sesuai nama donor. Banyak ibu yang merasakan dimudahkan dengan adanya donor ASI ini. Umumnya ibu-ibu yang ingin mendapatkan ASI eksklusif, akan tetapi tidak bisa atau tidak sempat memerah payudaranya sendiri, sehingga lebih memilih memberikan ASI dari donor, seperti itu. Untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena mengingat banyaknya jadwal yang padat, sehingga baik ibu-ibu itu tidak dapat menyusui anaknya secara eksklusif, seperti itu. Nah, untuk peraturan donor ASI sendiri ada di PP nomor 32 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, sebenarnya telah melekat pada persyaratan khusus, yaitu yang pertama, donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Yang kedua, identitas agama, alamat pendonor ASI harus diketahui jelas-jelas, supaya tadi sudah dikatakan ya, setelah diberikan donor ASI kita menjadi saudara sepersepupuan, seperti itu.
Untuk nomor 3 yaitu mendapatkan persetujuan dari pendonor ASI setelah mengetahui identitas yang tepat. Yang keempat yaitu pendonor ASI dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak memiliki indikasi medis. Yang nomor 5 tidak diperjualbelikan. Pelanggaran tersebut ketentuan ini dikenakan sanksi seperti itu ya. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu donor ASI adalah ASI yang didonasikan oleh ibu bukan untuk anaknya, bukan untuk banyaknya mereka, untuk bayi orang lain diberikan secara sukarela seperti itu. Nomor 2, pemberian ASI pada bayi jelas sangat dianjurkan sebab ASI makanan baik bayi kecuali bila ibu mengalami sakit berat dan mengonsumsi obat-obatan yang dihindarikan mencemari ASI seperti itu. Untuk nomor 3 yaitu peraturan Menteri Kesehatan Permenkes tentang donasi ibu terus digodok Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.